Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada para pengikutnya di dalam Yohanes 13 ayat 15, Aku telah memberikan teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kulakukan kepadamu. Jika kita seorang pengikut Yesus, maka perintah itu juga berlaku untuk kita saat ini. Dalam renungan harapan harian, kita merenungkan tentang kasih Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18-15. Dan ada 5 kelompok orang yang Yesus datangi untuk ditolong, yaitu orang miskin, orang yang patah hati, orang yang dipenjara, orang buta, dan orang yang tertindas. Tuhan Yesus ingin kita peduli kepada orang-orang ini. Dan Tuhan Yesus ingin kita juga peduli kepada mereka. Berikut adalah cara Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang. Tuhan Yesus ingin kita juga melakukannya. Yang pertama, memberitakan kabar baik. Lebih dari segalanya, Allah ingin kita memberitahu orang-orang bahwa Yesus adalah jawaban atas setiap masalah mereka. Tuhan ingin kita memberitahu orang-orang bahwa Dia menciptakan mereka. Tuhan Yesus mati untuk mereka, dan Roh Kudus ingin tinggal di dalam mereka untuk memberitahu mereka bahwa Allah menawarkan pengampunan, tujuan hidup, dan rumah masa depan di surga. Kita dapat membagikan ini secara pribadi, mengajak mereka ke gereja atau mengundang mereka ke kelompok kecil kita. Yang kedua, mari hiburkan mereka yang sedang patah hati. Orang-orang yang terluka ada di sekitar kita. Dan faktanya setiap orang menyimpan luka batin, entah mereka membiarkan orang lain melihatnya atau tidak. Terkadang cara terbaik untuk menemukan orang yang terluka adalah dengan mencari mereka yang menyebabkan luka batin. Orang yang terluka menyakiti orang lain. Kemudian kita carilah cara untuk menunjukkan kasih yang lebih besar dan mendoakan mereka. Hal yang ketiga, kita bisa menyatakan kebebasan bagi mereka yang dipenjara. Kita mungkin tidak mengenal seseorang yang benar-benar dipenjara, tetapi kita semua mengenal orang-orang yang terjebak dalam suatu cara, terjebak dalam suatu kebiasaan, terjebak dalam soal keuangan, masalah kesehatan yang sangat-sangat mengganggu hidupnya, atau mereka sedang menyimpan rahasia yang lama. Tuhan ingin kita menyampaikan kebenarannya yang akan memerdekakan mereka. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan yang keempat, beritakanlah tentang pemulihan. Membukakan penglihatan kepada mereka yang buta. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang orang-orang yang buta secara rohani atau buta secara relasional. Ketika kita melihat orang yang kita kasihi melakukan kesalahan bodoh, kita mungkin berpikir itu bukan urusan kita. Tetapi jika kita peduli itu urusan kita dapat membagikan kebenaran dari Alkitab atau membantu mereka menemukan sumber daya yang menawarkan kebenaran yang perlu mereka dengar. Dan yang kelima, kita bebaskan mereka yang tertindas. Siapakah yang tertindas? Mereka adalah orang-orang yang ditendang, orang-orang yang diganggu, orang-orang yang dibuli, orang-orang yang ditindas, ditekan. Kita semua mengenal orang-orang seperti itu. Dan ada banyak kelompok orang yang juga mengalami penindasan. Daripada kita berpaling dari penindasan, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, Dia ingin kita menghadapinya dan mengatasinya. Mari ingatlah, ketika kita peduli kepada orang-orang yang Ia sayangi, Yesus berkata, itu seperti kita peduli kepada Kristus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu mengundang aku masuk. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bapa di surga, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.